Iya, shalom saudara, selamat malam buat setiap kita yang sudah bergabung di acara Mesbah Doa. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, luar biasa dan tetap bersuka cita. Ya, kita percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bahkan Dia yang berjanji, bahkan sejak dalam rahim ibu kita, Dia mendukung kita, Dia menolong kita, bahkan sampai masa tua kita Dia menyertai kita. Saya mau mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari yang ada di luar negeri juga, dari semua benua-benua. Kita mau bersuka cita yuk malam hari ini. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, yang ada adalah sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian yang tadi malam ya, dan biarlah hati kita bersuka cita. Kita mau imani firman ini bahwa sampai masa tua pun Tuhan menggendong dan menyertai kita. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Lebih lagi yuk katakan, sampai masa tuamu. Tuhan berkata loh saudara, aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Sekali lagi yuk katakan dengan iman, sampai masa tuaku, gantiku, Engkau Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutku Engkau menggendong aku. Engkau telah melakukannya dan mau menanggung aku terus. Engkau mau memikul aku dan menyelamatkan. Ayo ganti kata aku, katakan, sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutku Engkau menggendong aku. Engkau telah melakukannya dan mau menanggung aku terus. Engkau mau memikul aku dan menyelamatkanku. Engkau mau memikul aku dan menyelamatkanku. Sekali lagi, Engkau mau memikul aku dan menyelamatkanku. Yes, amin. Amin saudara, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang menepati janjinya atas hidup kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kepada Tuhan. Bahwa kami semakin dekat kepadamu Aba Bapa. Bahwa kami hari-hari ini semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Agar kami berbahagia hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuntun langkah hidup kami Tuhan, pegang tangan kami. Kami mau melakukan hanya kehendak-Mu di dalam hidup kami. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindungan.
kembali biar ini menjadi doa kita, katakan di hadapan Tuhan. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisai. Sekali lagi, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendakmu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendakmu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Kami setia, kami setia lakukan kehendak-Mu, lakukan rencana-Mu Tuhan. Bawa kami hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa kami ya Tuhan, ajar kami Bapa. Mari datang pada Tuhan saudara. Katakan, ajar kami Tuhan terus melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami Tuhan, mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Lebih lagi saudara, naikkan doamu. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu.
ajar kami setia Tuhan, hanya menurut kehendak-Mu di hari-hari yang terakhir ini. Bawa kami Tuhan semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami, semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan di hidup kami. Bawa kami untuk terus melakukan firman-Mu, menggenapi setiap rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya dekat dengan Engkau kami tenang Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya dekat dengan Allah saja kami tenang, sebab pertolongan-Mu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau katakan Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal saudara kita mau katakan pujian ini, bahwa hanya dekat Engkau saja Tuhan. Hati kami tenang, hati kami damai. Katakan sama-sama, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah yang beban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi, hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Mari katakan dengan hatimu di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan kami itu hanya datang dari Tuhan saja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja.
kasih-Mu Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara. Katakan, kami tahu hati kami tenang hanya dekat dengan-Mu Bapa. Terutama di hari-hari ini tidak ada lain tempat kami berteduh, tidak ada lain tempat pengharapan bagi kami selain di dalam Tuhan. Tidak ada pertolongan lain yang dapat kami harapkan selain pertolongan Tuhan. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang terus bekerja tepat pada waktu-Mu Bapa. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami hari ini Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami terus hidup di dalam Engkau, hanya mengandalkan Tuhan saja dan bukan yang lain. Sebab Engkau satu-satunya tempat pertolongan dan pengharapan bagi jiwa kami. Kami mau berkata di hadapan Tuhan, Engkau pertolongan kami Tuhan, Engkau harapan kami, Engkau kubu pertahanan bagi kami, Engkau Tuhan yang kami harapkan di hidup ini. Kami datang memberi hidup kami bagi-Mu Bapa. Terus bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Mari sekali lagi saudara angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang ajaib buat kami. Terima kasih buat malam hari ini yang Kau kumpulkan kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati kami bagi Engkau malam ini, bagi firman-Mu. Sucikan dan kuduskan tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. 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 Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini saudara. Sudah sampai di Yesaya 47. Saya percaya kita tentunya tetap bersukacita dan juga tetap mencari Tuhan ya. Kita tanpa terasa kita sudah ada di bulan Oktober saudara ya, dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata buat kita. Hampir 7 bulan kita melewati ini, tapi kalau kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita lanjut Yesaya pasal yang ke-47. Judul perikopnya adalah keruntuhan Babel. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata, turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan, ayat 2. Ya. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, siapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Ayat yang keempat, sekarang firman Tuhan berkata, ayat yang keempat, kata penebus kami Tuhan semesta alam namanya yang maha kudus Allah Israel. Ya, saudara, di sini Yesaya menubuatkan kejatuhan Babel. Ya, lebih dari 150 tahun sebelum hal itu terjadi. Pada waktu itu Babel belum muncul sebagai kekuatan terbesar di dunia, kerajaan congkak yang akan menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Namun orang-orang Babel, para
para penawan Yehuda akan menjadi tawanan pada tahun 539 sebelum Masehi. Allah bukan Babel yang memiliki kuasa tertinggi. Dia memakai Babel untuk menghukum umatnya yang berdosa. Dia memakai media Persia untuk menghancurkan Babel dan membebaskan umatnya. Jadi saudara, ya ini nubuatan tentang keruntuhan Babel, ya negara yang pada waktu itu kuat, kota yang berkubu, tapi pada akhirnya karena kesombongannya, ya akibatnya mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan sehingga akhirnya mereka ya dihukum oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan saudara, ya Tuhan berkata, aku akan mengadakan pembalasan dan tidak akan menyayangkan seorang pun, kata firman Tuhan. Ayat 5, duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Ayat yang ke-6, aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya untuk selama-lamanya, aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Iya, dari awal Tuhan menyerahkan umatnya, ya bangsa Israel, ketika mereka melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, ya ketika mereka melakukan sesuatu yang menajiskan, ya Alkitab ayat ini berkata ayat 6, aku tadinya murka terhadap umatku, mereka menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Jadi saudara, tadinya Babel dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Tuhan mengizinkan Babel menaklukkan kerajaan Israel sehingga mereka ditawan di Babel, saudara, ya. Akhirnya mereka tertawan di Babel, dan ketika Tuhan melihat, ya, umatnya ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membebaskan mereka dan kembali menghukum Babel. Kenapa? Karena Babel dari dulu memang tidak mengenal Allah. Tuhan berkata, aku memakai dia karena dia walaupun dia tidak mengenal namaku. Ya, ayat yang ke-8. Oleh sebab itu dengarlah hal ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah, ya. Jadi saudara, orang-orang yang hidup dengan kesombongan, hidup bermanja-manja, duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan menjadi janda, aku tidak akan punah. Ya, ayat 9 berkata, kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sirihmu dan sangat kuat mantramu. Ya, ayat yang ke-8 dan 9 ini, ya, yang dimaksud dalam terjebak dalam mengejar kekuasaan dan kesenangan. Pada waktu itu Babel, ya, bermanja-manja dengan semua kemegahan dan apa yang mereka miliki. Mereka terjebak dalam mengejar kekuasaan dan kesenangan, sehingga Babel yakin pada kehebatannya sendiri dan mengklaim sebagai satu-satunya kekuatan di dunia. Bahwa tidak ada yang di sampingnya, bahkan kekuatan itu tidak akan punah, kata mereka. Ya, Babel merasa benar-benar aman, dan Nebukadnezar rajanya meninggikan diri sebagai Allah, menyamai Tuhan. Pada waktu itu Nebukadnezar sebagai raja di Babel. Akan tetapi Allah sejati mengajar Nebukadnezar suatu pelajaran yang sangat berharga dengan merampas segala sesuatu darinya. Saudara, itu saudara bisa baca di Daniel, kitab Daniel ayat 4, pasal 4 ayat 28.
Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Babel ya? Mereka duduk bermanja-manja, bersenang-senang. Ini berbicara tentang menikmati sesuatu, kecanduan sesuatu. Ya, tanpa kita sadari hari-hari ini orang-orang pun ya kecanduan dengan kesenangan dan kekuasaan. Tetapi hal ini bisa lenyap dengan cepat. Perhatikanlah kehidupan kita dan tanyakan pada diri kita bagaimana kita bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Mungkin itu harta, talenta atau apapun. Bagaimana agar kita ini dapat menggunakan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi kehormatan diri sendiri. Tanpa disadari Babel telah jatuh terlalu jauh. Mereka menikmati semua kenyamanan itu dan sehingga mereka menikmati bermanja-manja dengan hidupnya. Ya, saudara, seringkali manusia itu juga terlena. Hari-hari ini banyak yang konseling kepada saya yang ya uangnya hilang ya karena ikut saham ya, karena beberapa ya gulung tikar dan akhirnya mereka kehilangan uang, dan bukan jumlah yang sedikit saudara, miliar, puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar. Ya, kenapa saudara? Karena kenyamanan ya. Seringkali orang karena sudah pegang uang yang banyak bingung mau diapain uangnya ya. Akhirnya mendengar atau dapat tawaran yang menggiurkan ya. Ya, masukin saja supaya nanti dapat keuntungan. Ya, seperti yang lalu saya sampaikan, ada orang Kristen yang datang bertanya kepada saya, "Bu, saya mau ikut saham, boleh apa enggak?" Ya, sekali lagi saya bertanya, ikut saham kenapa? Ya, pengen cepat kaya. Nggak usah kerja, taruh aja duitnya, dapat bunga tiap bulan, makan dari dapat untung saudara. Ya, saya berkata dengan terus terang, ya kalau mau ikut saham ya silahkan, tetapi Alkitab sudah berkata siapa yang ingin cepat kaya, cepat dapat untung, pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi sudah siapkah dengan pencobaan yang akan terjadi? Hari-hari ini banyak orang stres saudara. Bayangkan ya, uangnya nggak bisa kembali. Banyak ya yang ikut koperasi, yang konseling kepada saya, banyak titip uang di koperasi, sekarang koperasinya bangkrut. Mulai dari ratusan juta sampai puluhan miliar, bahkan ratusan miliar ada. Babel sudah merasa nyaman dengan semua kekayaan dan apa yang dia punya sehingga dia berleha-leha, bermanja-manja, tidak lagi berjaga-jaga. Ya, seringkali kenyamanan membuat orang lupa diri. Ya, bahkan ketika dia lupa diri, saudara, jadi lupa Tuhan, ya. Tapi Tuhan berkata, ya, itu akan mendatangkan celaka. Makanya hati-hati saudara ya, seringkali orang waktu nggak ada uang masih berdoa sama Tuhan, hidupnya kudus sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika sudah ada uang seringkali lupa saudara ya, udah nggak mau melayani ya, sudah hidupnya mulai macam-macam. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang melayani Tuhan ketika uang sudah banyak akhirnya jatuh dalam perselingkuhan, ya jatuh di dalam kenajisan. Kenapa? Karena kenyamanan itu adalah sesuatu yang tanpa kita sadari paling cepat membawa kita jatuh di dalam dosa. Ya, seringkali orang kuat ketika menghadapi tantangan. Seringkali orang bisa menangis, bisa berdoa ketika ada dalam pergumulan, tetapi ketika kenyamanan datang, makanya kenyamanan itu adalah musuh yang tak terlihat tapi sangat-sangat menjatuhkan. Ya Babel, Tuhan bilang celakalah kamu yang bermanja-manja, duduk-duduk dengan tenang, berkata sudah aman saya, ya tidak ada lagi orang yang akan menyaingi saya, kata Babel. Ya bahkan saya tidak akan menjadi janda, artinya apa? Enggak akan ada kesusahan, semua sudah saya miliki. Saudara, ya saya mau bilang hari-hari ini semua yang sudah konseling, yang sedang kalah saham atau uangnya hilang, ya tetaplah bersyukur. Jadikan ini sebagai pelajaran, memang mahal harganya. Tapi percayalah ketika Tuhan menitipkan berkat di tanganmu, ya percayalah Tuhan punya rencana juga dengan berkat itu ya.
Jangan disalahgunakan sehingga hilang dalam waktu sekejap. Makanya selalu saya juga mengingatkan lewat firman Tuhan, jangan taruh harapanmu pada uang. Jangan taruh harapanmu pada sesuatu ya yang tidak kekal, karena semua itu bisa hilang secara mendadak dan tiba-tiba. Ya, Raja Babel berkata, aku sudah tenang, aku bisa bermanja-manja, aku sudah menyamakan diri dengan Tuhan. Ketika Tuhan murka dan menghukum mereka, maka tidak terampuni, saudara. Ayat yang berikutnya ayat 9. Kedua hal itu akan menimpa engkau bersama-sama, kepunahan dan kejandaan, dan sepenuhnya akan menimpa engkau sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Mereka juga, saudara, adalah bangsa yang dimurkai Tuhan. Kenapa? Main sihir dan mantra. Hari ini sekali lagi saya mau ingatkan orang Kristen yang masih suka main-main dengan kuasa gelap, sihir, mantra-mantra, Tuhan akan murka atas hidup kita. Kenapa? Karena itu artinya kita menduakan Tuhan. Atau masih ada juga yang masih percaya ya, yang masih datang ke peramal dan lain sebagainya. Bertobatlah sebelum murka Tuhan jatuh atas hidup kita, saudara ya. Ayat yang ke-10, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Saudara yang terkasih, ya, di sini kita melihat Tuhan murka kepada Babel. Kenapa? Mereka merasa aman dengan kejahatan. Bayangkan loh, berbuat kejahatan, hidup dalam dosa dan merasa aman. Ya, ini mengerikan sekali, saudara. Ada orang-orang bahkan yang sampai hari ini terus menyimpan dosa, menyimpan kenajisan, menyimpan perselingkuhan, menyimpan amarah, menyimpan kepahitan, ya, menyimpan dendam, tapi merasa aman hidupnya. Ya, hati-hati, saudara. Kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan terang di hati kita, agar kita itu tahu, agar kita itu sadar bahwa ya Tuhan itu mengetahui semua yang kita lakukan. Jangan merasa aman dengan kejahatanmu. Bertobat. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, bertobatlah hari ini. Ya, engkau yang masih punya dendam, ya, suami istri yang tidak omongan, anak orang tua yang tidak omongan, atau siapapun juga, saudara. Mari kita bertobat hari-hari ini, saudara ya. Kita mau bereskan itu. Jangan ada kebencian, jangan ada amarah ya. Jangan merasa nyaman, apalagi yang menyimpan percabulan, kenajisan, perselingkuhan, tapi merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Ya, firman Tuhan berkata, saudara, ya, jangan pernah meninggikan diri melebihi Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan ya, dan meninggalkan semua kejahatan kita. Ayat yang ke-11 berkata, tetapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Ya, malapetaka akan menimpa engkau, tapi firman ini berkata, dan engkau tidak bisa mempergunakan jampimu, mantra-mantramu, atau Allah-Allah yang engkau sembah itu, Allah-Allah buatan tangan manusia, tidak akan sanggup menolongmu. Kenapa? Ketika murka Tuhan jatuh atas hidupmu, kata firman Tuhan, maka tidak ada yang sanggup menolong. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong. Artinya apa? Tiba-tiba. Saudara, mengapa kita harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Mengapa kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan hari-hari ini? Karena banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diprediksi. Banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Hari ini kita bisa baik-baik, besok ceritanya bisa berubah.
Karena itulah kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah kita butuh Allah dalam hidup kita. Karena itulah kita perlu terus dekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita manusia nggak tahu apapun, tidak ada pengetahuan tentang hari depan. Hanya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, dan karena itu bagian kita duduk di kaki Tuhan, hidup melekat dengannya, minta pimpinannya agar hidup kita senantiasa ada dalam perkenanannya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi bahkan 1 menit ke depan. Ya, jangan sombong saudara. Ayat 12 berkata, bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Ayat 13, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Ya, bertahan saja dengan mantramu. Artinya apa? Ya, bertahan aja terus dengan sihir mantra, tidak mau bertobat. Tidak mau mencari Allah yang benar. Ya, jangan bertahan dengan keadaanmu hari ini, tapi mari keluar, carilah Tuhan saudara. Ya, carilah Tuhan, jangan bertahan dengan dosa, jangan bertahan dengan segala yang tidak berkenan, tapi mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, firman ini berkata, mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Ya, dengan kekuatannya Babel masih berusaha meminta bantuan, dia masih sanggup mungkin mendatangkan bantuan yang mungkin dan bisa dapat menimbulkan ketakutan, dan bahkan orang lain mungkin akan takut melihat kekuatan Babel, kata firman Tuhan. Tapi ayat ini berkata, tetapi engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Ya, pusing sendiri mendengarkan nasihat-nasihat yang bukan nasihat Tuhan. Ya, payah saudara, ya. Mendengarkan banyak nasihat tetapi bukan nasihat Tuhan, percuma, sia-sia, semakin menjerumuskan hidup kita. Hari-hari ini dengarkan nasihat firman. Ketika kita ada dalam masalah, jangan cari nasihat pada orang yang tidak bertobat. Jangan meminta nasihat pada orang yang tidak mengerti firman. Maka saudara akan semakin menjadi orang yang lebih jauh lagi dari Tuhan. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mendengarkan nasihat orang fasik. Ya, cari nasihat di dalam firman Tuhan. Ya, tidak usah datang ke siapa-siapa, duduk di kaki Tuhan, baca Alkitab. Cari tahu apa kata firman Tuhan, mengerti, nonton khotbah-khotbah. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang konseling, ya, nonton khotbah, dengar firman. Tadi ada kesaksian saudara. Ada seorang ibu yang bersaksi kepada saya, dia sama mamahnya sudah bermusuhan lama. Dia marah kepada mamanya saudara. Ya, dan satu kali saudara dia menonton khotbah saya. Ya, dia mengalami sakit yang tidak sembuh di bagian kakinya. Dan ketika dia menonton khotbah-khotbah saya, firman Tuhan menegur dia, lalu dia datang dan meminta maaf kepada mamahnya, lalu mereka bertangis-tangisan. Dan dia berkata, Bu, sakit yang lama saya alami itu, besok pagi setelah saya membereskan hidup dengan mama saya, melepaskan pengampunan, kami bertangis-tangisan saling meminta maaf. Dan saya kaget waktu bangun pagi, Bu, sakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Ya saudara, ya, firman Tuhanlah yang sanggup menjadi penasehat yang ajaib bagi kita. Tuhan adalah penasehat ajaib. Jangan mencari nasihat kepada orang lain atau kepada siapapun. Datang kepada Tuhan, dengar dan baca firman. Ikuti apa yang firman Tuhan katakan agar hidup kita ini berbahagia saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api yang berdiang. Demikianlah ayat 15, demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau.
Bahkan tukang jampi, para penenun, para tukang mantra tidak sanggup lagi menolong. Saudara, sebelum semuanya terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan, mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa hidup kita. Mari kita hanya sungguh-sungguh berserah kepada Dia dan membawa hidup kita kepada Dia. Dan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami mau bertobat, kami butuh Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan nasihat firman-Mu. Tidak ada yang bisa kami sombongkan. Kami rapuh tanpa Tuhan, kami lemah tanpa Tuhan. Biar kita mau berkata begitu hari ini, saudara. Sehingga kita mau terus dan terus ya berjalan di dalam Tuhan. Dan kita mau katakan hari ini pertolongan-Mu begitu ajaib bagi setiap kami. Iya, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Kami tenang hanya dekat dengan-Mu saja Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib bagi hidup kami. Kami tahu tempat pertolongan hanya dari Tuhan, tidak ada yang lain, bukan harta, bukan kekayaan. Tuhan tolong kami untuk terus berjalan dalam kebenaran dan kebenaran-Mu. Kami mau terus taruh harapan hidup kami hanya kepada Engkau, karena Engkaulah yang sanggup menolong kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Pertolongan-Mu terlalu ajaib bagi kami, Engkau yang ajaib. Kami mau mengakui itu malam hari ini dari mulut kami. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara. Pertolongan-Mu ajaib bagi setiap kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkaulah satu-satunya pertolongan di hidup kami dan tidak ada yang lain. Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang sanggup meluputkan kami. Kami mau terus taruh harapan dan iman kami hanya kepada-Mu Bapa. Mari saudara malam ini datang secara pribadi kepada Tuhan. Bawa keluarga rumah tangga-Mu. Bawa keluarga-Mu, pernikahan-Mu. Kami berdoa Tuhan setiap keluarga demi keluarga. Kami membawa rumah tangga kami. Mari saudara engkau berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Minta sesuatu buat rumah tanggamu. Minta sesuatu untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Saudara minta secara pribadi kepada Tuhan apa yang engkau rindukan terjadi. Minta perkenanan Tuhan turun atas keluarga rumah tangga kita.
Biar para suami menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan, jadi imam. Istri-istri menjadi penolong, anak-anak disertai oleh Tuhan. Minta kepada Tuhan sesuatu untuk anakmu, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam studi, pekerjaan, bahkan jodohnya. Kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah atas kehidupan rumah tangga kami, di dalam keluarga kami seperti di sorga. Kami percaya keluarga kami, rumah tangga kami akan terus memuliakan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Damai sejahtera sukacita-Mu mengalir, kesehatan kekuatan mengalir. Kami juga terus membawa dalam doa para single parent. Tuhan memberkati bagi semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan siapapun yang ada malam ini yang menyaksikan acara ini, mengikuti doa sama-sama. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami yang sedang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan mengalir hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup menjamah, menyembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, terutama kesembuhan secara jiwa. Tuhan berikan agar tidak ada sungut-sungut, tidak ada kekecewaan, tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini ada pergumulan yang berat. Mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, dari semua pergumulan, semua WA, SMS yang sudah masuk. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, Tuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, pornografi. Buat mereka Tuhan yang hari-hari ini ada di dalam lembah kekelaman, hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang ingin keluar dari setiap persoalan-persoalan kehidupan mereka Tuhan. Dari masalah hutang piutang, kepahitan, kekecewaan, bahkan dari apapun Tuhan yang hari-hari ini mengikat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terikat dengan ketakutan, depresi, kecemasan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan tidak memberikan pada kami roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Mari terus perkatakan itu di hadapan Tuhan, saudara. Katakan, kami percaya Bapa, dalam nama Yesus ada kelepasan terjadi. Berkati juga setiap mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan hari-hari ini, fakir, miskin, anak terlantar, Tuhan memberkati. Bahkan setiap mereka yang merindukan punya keturunan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus berikan keturunan ilahi. Setiap roh kemandulan kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan mempercayakan anak-anak yang akan menggenapi firman Tuhan. Kami terus memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, diberkati oleh Tuhan. Diberkati tanahnya, perekonomiannya, diberkati pemerintahnya, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Jajaran kabinet, MPR, DPR, bahkan semua Tuhan yang terlibat dalam kepemerintahan di Indonesia. Beri roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari cinta, uang, korupsi. Mereka boleh sungguh-sungguh mempergunakan jabatan yang Tuhan berikan untuk kepentingan banyak orang. Berkati Tuhan untuk kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, gubernur, Tuhan, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan menyertai senantiasa. Untuk mereka boleh sungguh-sungguh melakukan setiap amanat atas daerah-daerah yang ada di Indonesia ini sesuai dengan pimpinan Tuhan. Roh takut akan Tuhan mengalir. Engkau berkati TNI Polri yang terus ada di garis terdepan menjaga keutuhan NKRI. Kami ikat patahkan segala roh-roh yang coba memporak-porandakan, mengadu domba bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati TNI Polri tetap bersatu dan Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan. Berkati seluruh tim medis yang terus ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya kuasa virus corona Tuhan dihalau dari negeri kami, bangsa Indonesia. Tidak akan ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal.
Kami percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu ini untuk pemurnian. Karena itu Bapa, murnikan setiap kami, bawa kami sungguh-sungguh untuk mencari Engkau hari-hari ini Tuhan, untuk terus berseru kepada nama Tuhan. Berkati para tim medis, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya Tuhan melindungi mereka dan keluarga mereka, bahkan semua penanganan COVID-19 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, ampuni mereka yang mencari keuntungan dari setiap proyek-proyek yang ada. Biarlah semua dana-dana tersalurkan secara benar, supaya rakyat Indonesia boleh merasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua yang ada di negara-negara, bangsa-bangsa, di 5 benua besar Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Secara khusus kami berdoa untuk Amerika yang akan melangsungkan pemilihan presiden. Kami tahu Tuhan pegang kendali. Berkati bangsa-bangsa ini Tuhan, setiap mereka yang setia berdoa di negara-negara mereka, Tuhan memberikan kekuatan, terluput dari kematian massal. Bahkan kami percaya ada penyertaan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara dalam Engkau. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati semua Engkau dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Bahkan hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Saudara, terima kasih buat kesetiaan saudara. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini bagi setiap mereka untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai berjumpa besok pagi jam 5 di dalam acara Mesbah Doa pagi. Tuhan memberkati. Shalom.